Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini spesial podcast kita ngobrol perkara iman di Hari Koperasi dalam rangka memperingati Hari Koperasi. Nah, pada sesi kali ini Alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu, beliau Bapak Toto Sutanto selaku Ketua di BMT Insan Mandiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah, amin. Sehat walafiat Mas. Alhamdulillah, ya itu yang selalu kita minta gitu ya Pak. Nah, di kesempatan kali ini Bapak, di momen yang cukup besar ya untuk Hari Koperasi yang ke-79 gitu ya teman-teman semuanya. Nah, di momen kali ini mungkin kita akan sedikit banyak berbincang mengenai bagaimana kiprah lembaga kita tentang perkoperasian serta mendukung event ataupun mendukung gerakan-gerakan koperasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, sebelum kita jauh masuk ke sana Bapak, mungkin sedikit gitu ya apa yang dihadiahkan gitu dari BMT kita kepada Hari Koperasi ini Pak, atau mungkin apa ini momen-momen seperti ini apa yang sudah kita berikan atau kita kontribusikan seperti itu Bapak. Iya. Baik, terima kasih Mas Saiful Mandiri. Yang pertama dan utama bahwa keberadaan KSPPS BMT Insan Mandiri ya adalah koperasi yang mengambil lini dakwah ekonomi syariah. Lininya adalah koperasi simpan pinjam dengan akad pembiayaan syariah, itu segmen kita. Ada yang konvensional. Secara umum bahwa kehadiran kami ini menjadi wadah. Ya, setelah wadah disitulah ketemunya anggota untuk anggota. Nah, dari sisi itu muncul semacam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, misalnya ada orang yang punya usaha, kekurangan modal kita bantu. Oh, kita mungkin sharing profitnya, mendapat keuntungan dengan akad-akad yang lain. Nah, saya katakan bahwa koperasi ini pilar yang masa lalu yang dicanangkan Bung Hatta. Jadi sebelum ada usaha dagang, JVPT, ini lembaga wadah ekonomi yang cocok untuk umat itu apa toh? Maka lahirlah koperasi. Maka koperasi itu sifatnya terbuka, kemudian dari anggota untuk anggota, sehingga SHU pun digunakan untuk anggota dan kesejahteraan yang lain. Jadi semangat itulah slogan gotong royong, guyub rukun itu lahir di dalam koperasi. Prakteknya gimana Pak? Memang prakteknya tidak seindah yang dibayangkan. Dulu ada koperasi di desa dulu. Kemudian ada sekarang sampai semangat pemerintah ingin memunculkan eksistensi koperasi di desa, muncullah koperasi merah putih. Biarpun saat ini sedang disiapkan stakeholdernya, dari gedungnya, dari usahanya, dari mungkin manajernya. Artinya bahwa isu tentang koperasi ini berkelanjutan, dan insya Allah di situ ada tema. Jadi ketika koperasi itu berdaya, Indonesia akan berjaya. Itu Mas. Nah, kemudian kalau kita tarik kepada slogan dari podcast atau pertemuan tema kita kali ini Bapak, kan koperasinya maju, umatnya berdaya seperti itu ya. Nah, itu relevan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, bahwasanya kita selalu berusaha untuk sesuai dengan syariah, kemudian kita terus untuk berusaha melayani umat seperti itu ya Pak. Nah, kemudian untuk terus konsisten dalam hal melayani syariah tadi, mungkin langkah-langkah yang saat ini sudah dilaksanakan oleh BMT Insan Mandiri itu apa saja ini Bapak? Iya. Jadi kenapa kita harus mengambil langkah detail, berkelanjutan dan istiqomah di dalam kebaikan, di dalam kehidupan, di dalam rangka hidup ini kan ada dua hal.
selalu berbuat baik berkelanjutan. Nah, bentuk berbuat baik berkelanjutan itu ada wadah, ya KSPPS ini, koperasi ini. Nah, dari wadah ini pasti ada karya. Karyanya apa? Lah, misalnya ada orang yang punya uang banyak. Oh, dia punya simpanan berjangka di sini. Oh, ternyata ada orang yang butuh pembiayaan, musyarakah, sedekah. Oh, butuh modal. Oh, kita kasih modal. Nanti ada profit. Profitnya ada bagi hasil yang diberikan, ada laba yang dibagi. Oh, kalau konsepnya misalnya jasa, multi jasa, oh kita dapat ijarah atau upah. Nah, artinya di sini ada pergerakan ekonomi. Lihat, kenapa? Kuncinya di sini kadang-kadang ada di ekonomi. Lah, ekonomi ujungnya kadang-kadang modal. Nah, butuh modal atau kurang modal atau malah lebih modal. Gitu. Itu yang kita sinkronkan, maka kita menjadi termasuk mediator, fasilitator, bahkan wadah itu sendiri. Itu Mas. Nah, dengan disinggungnya Bapak tadi ya, bahwasanya selain langkah tadi, sebelumnya tadi saya tarik ke belakang menyinggung mengenai koperasi merah putih seperti itu Pak. Iya. Nah, sekarang kan koperasi merah putih ini kan sedang digaungkan. Nanti di setiap kelurahan bahkan ya, itu pasti ada seperti itu. Itu nanti menurut Bapak selaku ketua dari koperasi PMT Insan Mandiri ini, itu nanti apakah akan menjadi sahabat bertandingnya PMT Insan Mandiri, menjadi rivalnya, atau mungkin justru nanti akan menjadi teman bermain atau menjadi partner dari PMT kita? Seperti itu Bapak. Baik, di konsep koperasi merah putih ini sebenarnya konsep idenya bagus ini. Bagaimana mewujudkan desa itu punya multi layanan. Loh, kok bisa? Iya, misalnya contoh ada pupuk subsidi ke depan, harapannya bisa dilayani salah satu di antaranya dari koperasi merah putih. Jadi ketika ada beberapa muncul swalayan minimarket, nah kemudian koperasi merah putih mengambil segmen itu. Nah, misalnya di sana ada sembako, ada grosir. Nah, esensi itu, nah modalnya dari mana? Dari pihak terkait, dari pemerintah yang sudah diarahkan tadi. Nah, itu intinya dia bukan menjadi lawan kita, menjadi mitra kita. Secara umum kita prediksi mereka akan masuk di KSU, koperasi serba usaha, atau mungkin sebagian juga di KSP. Tetapi ini masih awal, masih ada beberapa hal yang penguatan. Ada sih beberapa yang sudah menjadi PPTS. PPTS itu pengecer pupuk subsidi, ada yang sudah begitu. Ada yang terus bergerak, misalnya ada salah satu lembaga, misalnya di sana ada aset wisata, bisa juga nanti merah putih di sana. Intinya bahwa peran koperasi itu akan terus ditingkatkan di lini bawah desa atau kelurahan. Kalau kelurahan ini kan Pak Lurahnya kan PNS, kalau desa itu ada sistem toko. Jadi di desa, di kota, koperasi ini harus ada. Setelah ada, tentu tahapannya maju tadi, berkembang. Setelah berkembang, ya ekonomi umat akan berdaya, punya kemampuan, punya potensi. Itu Mas. Oke, boleh kita simpulkan bahwasanya itu nanti tidak akan menjadi lawan dari lembaga kita, menjadi mitra. Itu menjadi mitra. Iya. Dan karena kadang juga ada pembicaraan, wah nanti kalau muncul koperasi di desa, berarti nanti koperasi yang lama bisa tersaing ini. Ternyata memang rule-nya sudah berbeda. Yes. Kemudian tadi kita melanjutkan ke yang langkah-langkah tadi, ya, bagaimana lembaga kita menyusun langkah demi langkah untuk bisa konsisten tadi. Nah, selain langkah-langkah itu Bapak, supaya PMT kita ini masih bisa terus eksis tadi ya, kira-kira ada upaya ataupun ada doa khusus seperti itu Bapak? Iya. Jadi begini, usaha itu kan real. Iya, betul. Setiap ikhtiar usaha dengan sungguh-sungguh menjada-wajada, Allah akan memberikan jalan kebaikan, jalan perjuangan. Jadi tidak ada sia-sia. Orang yang menanam pasti menuai. Ya, ada orang menanam padi, kadang sebagian rumput biasa. Setiap kebaikan yang kita tanam belum tentu hasilnya maksimal. Bisa juga ada celah-celah bulan dan segala macam. Tetapi sudah ikhtiar. Nah, yang penting ikhtiar dulu, niat ikhtiar. Setelah itu kita siapkan perangkat sistemnya, termasuk regulasi, termasuk SDI-nya kita siapkan. Oh, kita siapkan sarana prasarana kantornya. Oh, kita siapkan rule aturan regulasinya.
produk yang dilakukan, segmen anggota. Nah, ketika tahapan standar ini sudah dilakukan, nah baru kita ngomong manajerial. Oh, konsepnya sistem syariah berarti harus terhindar dari ribawi, terhindar riba nasiah, terhindar dari administrasi yang diada-adakan. Nah, itu semuanya tersistem. Setelah konsepnya jelas, wadahnya jelas, baru informasi formal. Itu informal bisa lewat iklan medsos, bisa di luar medsos, atau mungkin lewat pasang status gitu. Nah, setelah itu berkembang, kemudian banyak anggota yang datang, di situ nanti akan tumbuh perekonomian. Orang usaha jadi lancar, tidak punya modal, jadi ada solusi modal. Jadi gergelnya akan tumbuh. Dipastikan ekonomi tumbuh itu diantaranya itu. Salah satu dia butuh kapital, butuh modal. Kita yang menjembatani itu. Dari pemilik modal kepada anggota yang kekurangan modal tadi, seperti itu Pak ya. Nah, ini kan di momen ke-79 tahun dari koperasi yang ada di Indonesia. Saat ini koperasi PMT Insan Mandiri kita sudah berjalan mungkin sekitar hampir 20 tahun ya Pak? Iya. Di tahun depan 20 tahun seperti itu. Nah, kira-kira nanti arah atau tujuan dari lembaga kita di 1 tahun ke depan, ini kan 79 ini atau yang dari operasinya Pak. Nah, besok kan berarti ke 80. Iya. Nah, kira-kira nanti di ke 80 tahun dari operasi PMT kita ini akan menuju ke mana seperti itu Pak? Iya. Baik, terima kasih. Tentu ada arah tujuan yang ditulis di dalam RAPB, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja, itu per tahun. Tentu di forum RAP dulu berapa tahun kita perencanaan di sana. Di situ buat format. Setahun itu kayak apa? Target kita kayak apa? Profit kita kayak apa? Sistem belanja kita kayak apa? Bahkan tidak sekedar misalnya kita terus pembenahan, masuk OSS, perizinan, termasuk kemudian peningkatkan kualitatif daripada manajer, ada sertifikasi manajer. Jadi terus kita kembangkan. Pada titik tertentu bahwa institusi koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan non-bank yang bisa eksis, bisa bermanfaat. Jadi artinya apa? Sekecil apapun KSPPS BMT Insan Mandiri punya peran menghidupkan ekonomi rakyat, peran ta'awun, peran menjadi bagian penguatan sektor ekonomi masyarakat. Itu Pak. Paling tidak sedikit mengambil peran. Arahnya bagaimana? Arahnya maju berkelanjutan. Bukan hanya maju tidak berkelanjutan, maju tapi ajak, istiqomah berkelanjutan. Berkembang secara bertahap. Iya. Nggak usah bahasanya kesusu muluk barang sing mengelok. Nggak usah tergesa-gesa besar. Biar alami saja, biar kuat. Penataan sistemnya, siapkan manajernya, siapkan dewan syariahnya, semuanya dipersiapkan. Jadi untuk ke depan tetap akan meneruskan apa yang sudah menjadi cita-cita di awal seperti Pak, dan melanjutkan pertumbuhan ini secara bertahap gitu. Ya, benar. Tidak perlu langsung misalkan, kita mau menjadi koperasi terbesar se-Jawa Tengah misalnya, itu tidak Pak ya. Kita bertumbuh secara bertahap saja gitu ya. Kemudian Pak, di hari koperasi ini ya tentunya, sekiranya apa yang ingin Bapak sampaikan ini kepada teman-teman anggota ini, anggota dulu khususnya, anggota koperasi seperti itu. Ya bukan hanya koperasi kita, tapi juga koperasi yang lain mungkin yang menjadi anggota koperasi di koperasi-koperasi yang lain gitu. Pesan-pesan untuk para anggota seperti itu Bapak. Jadi begini Mas, jadi setiap karya nyata, setiap wadah, hasil usaha pasti nanti akan menentukan nilai. Oh ini baik atau jelek. Nah wadah yang kita buat ini benar-benar di grassroots, diukur di rumput, di akar rumput berjalan eksis. Bahkan kita bukan seperti bank yang menunggu, kita datangkan tim namanya marketing untuk menjemput bola, untuk mengolah semuanya. Biarpun semuanya inputnya sudah by sistem, by online, tidak lagi manual. Jadi lebih tertata, lebih rapi, lebih berjalan. Jadi itu yang terjadi. Makanya terus berubah, terus menuju kebaikan, terus revisi lebih dari kekurangannya. Nah pasti berjalan. Kecuali orang yang tidak berkembang akal pikirannya,
dan tidak mau eksis, beda lah susah. Tadi kan untuk yang anggota pada umumnya seperti itu. Kemudian harapan Bapak selaku ketua dari BMT Insan Mandiri gitu Pak. Iya. Harapannya kepada para anggota-anggota kita itu ada harapan apa Pak di momen ke-79 tahun dari Hari Koperasi gitu Pak? Iya. Pada teman-teman anggota yang tergabung sabar ketika menghadapi hajaran ekonomi. Usaha aneh mentomas bandingin milik sabar. Terus tahun ini kreasi yang eksis. Nah artinya di lembaga kami di BMT siap melayani secara modal juga melayani untuk pendampingan. Maksudnya apa? Lu kadang orang usaha belum tahu, belum lamanya spekulasi ini ketendelan malah hancur kayak utangi. Jadi itu yang terjadi. Harus menjaga eksistensi. Dua, menjaga istiqomah. Yang ketiga, berkelanjutan. Berkelanjutan itu kayak apa? Ya siapkan SDM-nya, sistemnya, produknya, termasuk modalnya. Ya, jadi harapan dari Bapak kalau boleh kita simpulkan bahwasanya ya Bapak tetap berharap untuk anggota tetap mensupport eksistensi dari kita bersama, karena memang lembaga ini bukan milik kita saja atau milik karyawan gitu ya, tapi milik bersama antara karyawan, pengelola, pengurus dan juga para anggota seperti itu. Maka anggota ini tetap diharapkan untuk selalu mensupport ya tahap demi tahapnya ataupun produk-produk pembiayaan, produk simpanan yang sudah disediakan oleh lembaga itu disupport secara bersama-sama oleh anggota untuk bisa berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi seperti itu ya Pak. Nah kemudian tuh Pak, kan tadi untuk anggota sudah ini, mungkin ada sedikit pesan gitu ya untuk lembaga-lembaga semacam kita atau koperasi-koperasi yang lain yang berada di luar sana ya, di luar dari BMT Insan Mandiri gitu Bapak. Jadi begini, itu khususnya kepada mitra kita, bulu-bulu teman-teman. Satu, jaga standarisasi normatif lembaga. Normatifnya apa? Ya punya izin, punya kantor yang tetap, punya aset, rasio modalnya cukup. Nah itu, di standarisasi normatif saja. Setelah standar normatif, cobalah detail bidik pasar kita. Siapa? Anggotanya sama saja. Misalnya ada operasi tani, ada operasi pelayan, ada koperasi serbaguna. Bidik segmen kita. Setelah tiga, yang berikutnya siapkan regulasinya. Artinya izinnya proses sama izin syarat operasi. Rohnya betul di namanya usaha bersama. Untuk koperasi usaha bersama, bukan usaha personal. Nah dari situ kemudian terus lakukan maintenance, kunjungan anggota, terus rekrutmen, bertahan istiqomah, jangan meletre. Gitu. Kita itu koperasi lebih indah daripada bank, karena kita datang ke anggota. Di lembaga keuangan besar kan tidak bisa, harus datang sendiri. Tidak ada treatment untuk setiap hari mengunjungi anggota. Maka saya katakan yang survival di tahun 2020 itu saya satu yang bisa mengikuti rutin zaman kelakon ini, adaptasi dengan peraturan, adaptasi dengan regulasi, entah itu BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, apapun kita harus punya style begitu. Itu. Yang berikutnya jangan lupa setelah beradaptasi bukan hanya teori doang, ngomong doang, aplikasi, terjun di lapangan, bantu itu anggota. Nah situlah muncul nanti profit, bertahan, kedok tulang, gitu bos. Jadi untuk apa namanya, teman-teman mitra-mitra koperasi yang ada di luar, pesan atau harapan dari Bapak ya teman-teman di luar itu tetap bisa menjaga konsistensinya, kemudian menjaga apa namanya perizinan atau peraturan dan patok-patok peraturan ya yang sudah dibuat oleh pemerintah tentunya untuk bisa diikuti aturan-aturan yang ada supaya tentunya tetap bisa eksis. Nah kemudian ini Bapak, kan lembaga kita ini lembaga syariah gitu. Iya. Mungkin kalau yang apa namanya non syariah kan ada pembahasan tersendiri. Nah ini kita lembaga syariah gitu, BMT Insan Mandiri ini. Tadi kita sudah membicarakan bahwasanya yang menyiapkan SDI dan sebagainya untuk
apa namanya penguatan dan juga eksistensi lembaga. Kemudian untuk penguatan secara syariahnya ini Bapak, bagaimana, apa yang sudah diupayakan oleh lembaga kita saat ini Bapak? Yang pertama, kita sudah punya DSN ya, jadi setiap produk kita belum sempurna disempurnakan. Kedua, kita harus mengupgrade, termasuk kemarin teman-teman Sasapati dan teman-teman sudah melakukan upgrading di Tawangmangu. Itu dalam rangka menyiapkan tentang konsep akad syariah yang dijalani, sehingga mereka tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang ada. Jadi kita terus maju ini, eksis nih, entah pelatihan formal, entah non formal, entah teman-teman googling, pasti dilakukan hari ini. Jadi kalau ingin berkembang, ya jangan lupa belajar. Jadi belajar itu tidak hanya untuk apa namanya staf operasional ataupun manajemen secara menyeluruh seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup unik ini Bapak dari teman-teman, bahwasanya kenapa PMT Insan Mandiri itu dulu saat pendirian atau saat mendirikannya gitu ya, itu kok memilih menjadi lembaga syariah gitu atau PMT dengan peraturan-peraturan syariah, tidak mengambil konvensional, KSU atau yang sebagainya seperti itu Bapak. Iya, seperti konsep yang pernah sering kita paparkan, konsep inasulati, wanusufi, wabayaya, wamati, nilai. Jadi bekerja itu bukan sekedar rupiah, bekerja itu membuat nilai tatanan kebaikan, baru sebenarnya itu dapat profit uang. Maka dari situlah konsep-konsep kami, ada beberapa tokoh, kiai, ustadz, dasarnya begitu, Pak kita lagi koperasi. Oh, kalau begitu sebenarnya konsepnya saya saja oke. Karena pendirinya secara umum rata-rata orang-orang agamis, tokoh atau ustadz, sehingga memilih jalur itu. Dan hasilnya tentu konsep kita dengan syariah lebih berkah dan barokah. Oke, jadi salah satu riwayatnya dulu itu memang seperti itu ya, karena memang para pendirinya dulu memang aktif dan juga tokoh agama, maka tentu arahnya ke syariah gitu Pak ya. Nah kemudian ini Pak, satu pertanyaan lagi Pak, bahwasanya apa ini harapan dari Bapak Sukamto ini mengenai perkoperasian di Indonesia saat ini dan juga ke depan di momen ke-79 tahun ini Pak? Nah, harapannya apa ini Bapak? Jadi untuk perkoperasian seluruh Indonesia. Harapan kita teman-teman koperasi yang ada di Jawa Tengah, Surakarta dan di Indonesia pada umumnya, satu, seperti ada pemerintah bahwa harus berdaya. Berdaya ini tidak mudah karena kekuatan daya ini harus eksis pengurusnya, eksis anggotanya, eksis aturannya, dan maju. Lah maju itu harus tumbuh, berdaya tumbuh. Ketika tumbuh berkembang, ketika berkembang dipastikan ada profit, ada SAU. Nah makanya, yang gimana Pak solusinya? Oke, di tengah-tengah regulasi seperti ini harus USS online. Oke, adaptasi, ikuti pola-pola itu. Kemudian yang ketiga, jangan bersaingan ambil segmen di perbankan atau BPR. Segmen kita lokal, kecil, santuni yang kecil, bina yang kecil, terus mengambil segmen kita dengan teman pelan-pelan tapi jalan, gremet-gremet maton selamat ya. Orang kok geriak-geriak malah kejengkang gitu kan, enggak ya. Hanya harus pelan-pelan tapi tumbuh, pelan tumbuh. Nah setelah itu jangan lupa berorganisasi. Ada yang paguyuban, ada BBN, itu berorganisasi, itu meningkatkan intelektual, juga ngerti situ setelahnya. Nah, jangan lupa juga teman-teman, anak-anak diperlukan koordinasi komunikasi dengan dinas terkait yang izin provinsi atau yang kabupaten, kan ini perlu karena mereka juga konsultan kita, mereka memberikan arahan kita. Kemudian yang paling akhir, bahwa yakinlah sesuatu yang bermanfaat bagi umat pasti akan nilai plus. Nah nilai plus itu baik kebaikan di dunia, kebaikan usaha, dan kebaikan di akhirat. Terima kasih Pak. Nah untuk durasi setiap segmen kita kan terbatas hanya 15 menit Pak. Biar kali teman-teman tidak bosan. Oke. Nah ini
karena sudah mencapai 15 menit Bapak. Mungkin apakah masih ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan untuk sebelum kita akhiri? Baik, di dalam kehidupan, hidup itu pasti, mati itu pun pasti. Maka ketika hidup berkarya nyata, mengukir dunia untuk bekal akhirat kita. Mantap sekali Pak, ya luar biasa. Nah, tentunya terima kasih Bapak Sukamto yang sudah menyediakan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak untuk bisa hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini, ngobrol perkara iman dengan tema koperasi maju umat berdaya, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak podcast kita kali ini. Jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya, serta jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya jika memang dirasa ini sangat berharga atau berarti untuk wawasan bagi lingkungan kita. Terima kasih Bapak Sukamto dan terima kasih teman-teman semua. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.